Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Willy Suwandi Dharma, CEO PT Adira Finance. Willy Suwandi Dharma memegang jabatan sebagai Presiden Direktur PT Adira Dinamika Multifinance sejak Mei 2012, menggantikan Stanley Setia Atmaja setelah sebelumnya ia menjadi orang nomor 1 di Adira Insurance sejak didirikan pada tahun 2003. Dengan pengalamannya menduduki jabatan eksekutif di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia, pria kelahiran tahun 1956 ini memimpin Adira Finance untuk tetap fokus dalam pembiayaan roda 2 dan roda 4. Sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif yang stabil, serta melanjutkan strategi pertumbuhan guna mempertahankan pangsa pasar dan posisi sebagai market leader melalui hubungan yang erat dengan para dealer dan nasabah, dan juga menerapkan pengelolaan resiko secara bijaksana untuk melengkapi ekspansinya. Halo Pak Primus, selamat datang di kantor kami. Terima kasih, Adira Pak. Finance. Adira Finance, asri sekali ruangan Bapak. Terima Ini kasih, kita Pak. di Landmark ya. Betul. Pemirsa, di jalan kita melihat begitu banyak sepeda motor, terutama di Jakarta, kota besar, sehingga pemerintah kelihatan kewalan mengatur, dan orang atau pihak yang dituduhkan di belakang sepeda motor itu adalah multifinance. Gara-gara multifinance ini, maka sepeda motor pertumbuhan luar biasa. Untuk mengetahui lebih jauh tentang multifinance, sudah ada bersama saya Bapak Willy Suwandi Dharma, CEO PT Adira Finance. Pak Willy, Ya Pak. seperti saya katakan tadi bahwa orang melihat bahwa perkembangan multifinance ini terutama karena sepeda motor, dan lonjakan sepeda motor ini biang keroknya adalah multifinance. Ya, bisa saja kita dianggap sebagai biang kerok. Tapi bisa bayangkan bahwa dengan adanya multifinance company, begitu banyak orang yang bisa mendapatkan sepeda motor karena Dengan lebih mudah. adanya Adira Finance dengan lebih mudah. Ya. Di Adira Finance ini kalau kita lihat portfolionya, itu lebih dari 50% portfolio Pembiayaan. konsumen kami Ya. itu adalah entrepreneur, pengusaha, ya, yang betul memang membutuhkan sepeda motor itu untuk kegiatan produktif, ya, walaupun kita bilang pembiayaan konsumen, Ya. tapi not necessarily Konsumsi. konsumsi untuk konsumsi, tapi juga untuk produksi gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya bisa memberikan multiplier effect kepada. Jadi orang beli sepeda motor tujuannya bukan untuk jalan-jalan ya. Betul. Kalau Ada jalan-jalan, sih yang begitu, Pak, jalan-jalan tapi nggak terus banyak. dikit ya. Ya, Kebanyakan orang beli sepeda motor untuk bekerja. betul. Dan di kantor-kantor itu banyak sekali memang menggunakan sepeda motor ya untuk bergerak segala macam. Karena dengan public transportation yang masih dibutuhkan manajemennya yang lebih baik, maka orang menggunakan sepeda motor itu bisa lebih efisien Ya. untuk dari segi cost gitu ya. Nah, sepeda motor ini kan terbanyak di Jabodetabek, Pak ya. Memang luar biasa, Pak ya. Kemudian juga di kota-kota besar lainnya. Bagaimana sepeda motor lebih menyebar, Pak, supaya tidak terkonsentrasi di Jakarta, dan ya di Jakarta kayak sudah agak mengganggu juga, Pak ya. Tinggal penata. Sekarang kan mulai menata tesnya di Tamrin ya. Ya, ini Pak Primus soalnya tinggalnya di Jakarta. Jadi melihatnya, aduh, sepeda motor banyaknya di Jakarta gitu. Tapi Ya. basically sebetulnya kalau kita lihat jumlah sepeda motor itu antara Jawa dengan luar Jawa sekarang itu sudah berimbang, Pak. Jadi sekitar 50-50 Jawa, di luar Jawa, Jawa. 50% lagi di luar Jawa gitu. Berapa sepeda motor sekarang di Indonesia, Pak? Kalau setiap tahun kita jual 8 juta, mungkin secara total itu sepeda motor yang ada di Indonesia ini mungkin sekitar 50 sampai 60 juta. 50-60 juta dibanding 250 juta penduduk kita ya. Sebetulnya kalau dibanding dengan jumlah penduduk, sepeda motor kita belum banyak juga sebetulnya. Oke, persisnya itu
penetration rate-nya itu sekitar 27 sampai 29%. Artinya satu sepeda motor itu dimiliki oleh 3 sampai 4 orang Indonesia. Gitu. Negara mana yang lebih banyak dari kita, Pak, penetrasinya? Ada beberapa negara yang lebih besar dari kita penetrasinya. Karena itu industri sepeda motor itu melihat bahwa masih ada ruang untuk sepeda motor itu bertumbuh. Ya, karena bukan hanya digunakan untuk konsumsi tadi saya bilang, tapi juga untuk produktif, untuk supaya bisa lebih lincah, terutama di daerah-daerah di mana public transportation masih diperlukan lebih baik ya, gitu. Nah, kalau kita lihat contoh Tiongkok, Taiwan, Thailand, itu kita mirip mana yang paling banyak itu sepeda motor ini? Kita lebih mirip seperti Vietnam, ya, di mana sepeda motor itu banyak di sana. Hanya Vietnam, saya pernah ke sana, tidak boleh lebih dari 60 km per jam mobil juga. Jadi kalau kita sini boleh 80 km, wah itu luar biasa, Pak. Nah, sekarang ini Adira akan lebih dorong kemana, Pak? Pemasar pembiayaannya di Jabodetabek atau kita, Jawa yang lain, luar Jawa? Pak? Sebetulnya kan every opportunity kita lakukan, tapi tentu kita melihat bahwa potensi pertumbuhan yang masih potensial itu sebetulnya di luar Jawa. Ya, memang beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan agak terhambat. Karena apa? Karena misalnya harga komoditi kan di luar Jawa banyak yang tergantung dari karet, dari sawit dan sebagainya, dari batu bara. Jadi pertumbuhan agak terhambat. Tapi saya yakin bahwa potensiality yang ke depan ini adalah di luar Jawa. Tahun ini penjualan pembiayaan itu berapa triliun, Pak? Tahun ini kami membiayai sekitar 33 triliun. 33 triliun. Nah, itu sekitar berapa persen dari total pembiayaan? Mungkin secara market share terhadap jumlah kredit itu mungkin kita sekitar 14-15%. Ya. Pemirsa, bagaimana persaingan di bisnis multifinance, khususnya di pembiayaan konsumen, dan di mana posisi Adira? Kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Willy, tadi dikatakan tahun ini pembiayaan konsumen dari PT Adira Finance itu sekitar 33 triliun ya. Dan itu share-nya sekitar 15% dari total. Berarti kontribusi multifinance dalam pembiayaan konsumen ini besar sekali, Pak. Sebetulnya secara industri multifinance itu pembiayaan konsumen itu mungkin menguasai sekitar 90%-an dari total bisnis multifinance. Ya. Luar biasa. Nah, kemudian kalau untuk pembiayaan konsumen itu terbesar kan sepeda motor ya dan mobil. Ini bagaimana? Betul. Bagaimana prospeknya dan bagaimana mulai bergeser ke sektor lain juga? Ya. Jadi pertanyaan yang bagus tuh. Sepeda motor itu tadi saya katakan penetration rate-nya itu sudah sekitar 27-29%. Jadi pertumbuhan itu tidak seperti 10 tahun yang lalu, di mana 2 digit. Sekarang itu mungkin pertumbuhan 1 digitan. Ya. Mobil itu penetration rate mungkin baru sekitar 7%, Pak. Nah, menurut apa yang kita coba melakukan analisa, itu biasanya pertumbuhan yang atau critical mass dari penjualan mobil itu di mana pada saat income per kapita kita sekitar 4.000-an. Sekarang kan sudah sekitar 3.500. $3.500 jadi per kapita. Jadi sebetulnya di mobil itu kans untuk bertumbuh itu masih cukup besar sekali. Ya. Jadi nanti dari sepeda motor ke mobil ya. Ya. Dan juga kan orang beralih lah, kalau lebih makmur dari naik motor dia mau naik mobil. Ya, itu. Kemudian OJK itu membuat peraturan-peraturan yang baru dan memberikan peluang kepada multifinance untuk bergerak ke bisnis yang di luar dari pembiayaan konsumen saja. Ya, jadi mereka menamakannya pembiayaan multiguna. Kemudian kita bisa masuk kepada pembiayaan modal kerja, kemudian infrastructure financing dan sebagainya. Jadi mungkin hal-hal yang itu yang sebetulnya menjadi new engine growth dari multifinance company. Nah, bagaimana
peta persaingan Pak di bidang pembiayaan konsumen sepeda motor mobil ini. Karena Adira ini harus bersaing dengan perusahaan pembiayaan yang memang punya captive Pak, punya captive di motor, di mobil. Ya, kami terbiasa dengan persaingan seperti itu. Ya, on one hand memang kami tidak mempunyai captive, tapi on the other hand sebetulnya dengan demikian kami bisa lebih leluasa memberikan financing kepada berbagai merek, Ya. baik merek sepeda motor maupun merek mobil. Selain itu, salah satu hal yang kita lakukan untuk mengatasi persaingan adalah kita mencoba untuk memperkuat jaringan kita. Ya, saat ini tuh kami mempunyai sekitar hampir 650 titik di seluruh Indonesia. 650 titik itu maksudnya kantor atau apa Bang? Ya, baik itu sifatnya kios maupun rep offices dan cabang, ya. Ya. Dan itu membuat kita mungkin sebagai salah satu multi finance company yang mempunyai jaringan yang paling luas, ya. Mempunyai jaringan paling luas. Luar biasa Pak. Nah, di samping Padahal usianya baru 22 ya. 24 tahun. 24 tahun, sementara ada kompetitor lain yang usia sudah 50-an ya. Itu berarti fast growth Lebih ini. dari Adira. 24 lah. Lebih dari 24. Nah, kita lihat persaingan yang begitu ketat, termasuk dalam memberikan suku bunga kali ya. Nah, bagaimana market share? Apakah Adira sekarang sudah menjadi market leader di bidang pembiayaan konsumen? Ya, secara aset kami itu merupakan multi finance company yang terbesar. Ya, aset kami itu sekitar 49 triliun rupiah. 49 T ya. Ya, Jadi sudah market leader ya. ya. Walaupun kalau dilihat per merek, mungkin kita bukan market leader karena ya misalnya di Honda kami tidak bisa punya market share yang paling besar di Honda. Di Yamaha kami nggak bisa punya market share paling besar. Tapi secara total, secara aset kami itu Kalau lihat dari single company yang menangani Adira. secara aset. Nah, kita lihat sekarang ada multi finance yang stand alone. Ada yang bagian dari grup finansial. Ada banking, ada insurance, ada multi finance, ada sekuritas. Nah, Adira pernah stand alone. Nah, sekarang sudah bagian dari grup Danamon. Ini apa untung ruginya? Oke, sebagai satu grup, paling tidak itu kami bisa bekerja sama dengan atau sinergi dengan bank itu dari sisi funding, ya. Jadi dari sisi funding sources itu kami paling tidak itu bisa bersinergi dengan mereka, walaupun saat ini 70% dari funding kita itu berasal dari luar juga. Ya. 70% dari luar. 30% itu dari joint financing dengan parent kita yaitu Bank Danamon. Tapi apakah paling tidak itu artinya sekarang terpenting kredit, terpenting pembiayaan, ada nasabah. Pendanaannya gampang karena ada backup. Apakah ada perasaan itu? Jadi berapapun pergerakan dari Adira untuk pendanaan tidak masalah? Tidak juga. Tidak juga ya? Jadi seperti saya katakan, selalu kita harus bersiaga bahwa kebutuhan funding itu harus kita matching dengan pendanaan. Ya, karena itu harus demikian ya sebagai financial services company. Ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara Sio Talks. Pak Willy, ini sudah di ruangan Bapak nih. Selamat datang di ruangan saya Pak yang sederhana ini. Asri. Terima kasih. Bisa lihat Jakarta seluruhnya. Monas, Ya, HI dekat ya. Sejak kapan menghuni ini Pak? sejak tahun 2011 ya Pak. 2011 itu ya. Tadi saya sudah berikan pengantar tentang tahun ini. Tahun ini kan kita masuk pada masyarakat ekonomi ASEAN. Nah ini kan persaingan tambah ketat lagi. Ini bagaimana strategi Adira melihat ini? Untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini tentu kita harus melakukan beberapa hal. Kita melihatnya ini sebagai tantangan tapi juga mungkin ada peluang juga ya. Yang kami akan lakukan atau sedang lakukan sekarang ini adalah pertama kita tentu harus memperkuat jaringan. Ya, jaringan tadi saya katakan kepada Pak Primus, jaringan kita tuh sekitar 650-an di seluruh Indonesia. Nah, itu kita coba perkuat
dari segi jumlah maupun kualitasnya, ya, karena itu sangat penting untuk kita menjaga supaya kita tetap bisa menjaga pertumbuhan kita. Kedua, customer, ya, tentu kita harus menjaga supaya kita bisa meningkatkan customer service, customer satisfaction, ya. Customer kita tuh banyak. Pertama tentu end user, ya. Kedua, karena bisnisnya di sepeda motor dan mobil, tentu dealer-dealer sepeda motor dan mobil itu merupakan salah satu customer kita. Selain itu ATPM. Jadi kita harus meningkatkan customer service, meningkatkan service level standar kita, meningkatkan kualitas dari pelayanan kita, gitu ya, meningkatkan kualitas dari outlet kita, gitu. Di samping itu tentu ada harus ada peningkatan skill set dari sumber daya manusia. Nah, itu juga kita sedang bisa lakukan banyak hal di situ. Di antaranya kita sedang membangun apa yang kita namakan dengan corporate university. Jadi itu bagaimana kita bisa membangun manusia kita bukan hanya yang ada di Adira Finance, tapi juga jaringan kita, dealer dan sebagainya. Termasuk juga misalnya yang kita pikirkan adalah sumber dari karyawan ini. Ada berapa karyawan Adira sekarang ini? Dari sekolah dan sebagainya. Ada berapa karyawan Adira? Karyawan kami saat ini ada sekitar 32.000 total. Kalau dengar penjelasan Anda tadi, tidak ragu menghadapi Mean, ya? Iya. Nah, sekaligus saya kepingin tahu bagaimana strategi Adira 5-10 tahun ke depan untuk tetap menjadi market leader tadi. Kita melihat bahwa multi finance ini kan seperti tadi saya katakan, government membuat peraturan-peraturan baru yang sebetulnya juga untuk mendukung supaya multi finance company ini bisa tetap bertumbuh, ya, bisa lebih sehat, ya. Nah, itu tentu harus kita manfaatkan. Jadi peluang-peluang di mana kita bisa melakukan beyond pembiayaan konsumen, ya, beyond financing. Beyond sepeda motor dan mobil. Ya? Beyond sepeda motor dan mobil. Itu yang kita akan lakukan. Ya. Peraturan terbaru dari OJK itu nomor 29 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, ya, 16 November bulan lalu, ya. Betul. Itu mendorong multi finance untuk melakukan pembiayaan infrastruktur dan proyek lainnya. Itu gimana peluangnya? Mampu nggak? Kan dana besar triliunan. Tentu saja kita harus grab opportunity itu. Pertanyaannya mampu apa enggak, ya itu nanti kita pikirkan. Bagaimana caranya kita mencari sumber pembiayaan, gimana caranya kita meningkatkan skill set, karena ada perubahan mindset kan. Yang tadinya orang-orang kita itu melakukan financing di mass market, kemudian sekarang kan harus membiayai yang segmen small medium enterprise, bahkan kadang-kadang mungkin kalau bicara infrastruktur itu kan corporate financing kan. Nah, itu yang kita harus melakukan persiapan ke arah itu. Tapi pernah nggak itu kita melakukan multi finance membiayai infrastruktur? Secara tidak langsung kita pernah melakukan atau kita melakukan itu, ya. Jadi kayak misalnya fleet financing, ya, kita membiayai misalnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan peralatan itu untuk konstruksi jalan dan sebagainya. Itu kita lakukan, tapi skalanya tentu tidak terlalu besar. Nah, mungkin dengan peluang ini kita coba lebih besar lagi. Bagaimana Pak Willy menapak dari bawah sampai ke puncak? Nantikan ceritanya setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Willy, ya, Pak. Ini Anda sudah mencapai posisi sekian CEO dan menapak dari bawah, tentu mempunyai filosofi resep yang dipakai. Bisa dijelaskan, Pak? Background saya kan sebetulnya pertanian. IPB, ya. Entah gimana saya dibawa oleh nasib
nasib atau bukan ya. Pak Jokowi bilang siapa yang tahu tiba-tiba dia jadi presiden kan. Nasib, kita berjalan nasib ya. Bilang nasib. Garis tangan. Ya, jadi akhirnya saya sebetulnya mungkin 75-80% apa namanya masa bekerja saya itu di financial services. Ya. Ya, jadi saya melihat bahwa apa sih? Saya juga bertanya apa resepnya. Kalau menurut saya selalu bilang bahwa bekerja itu adalah belajar yang dibayar. Ya, jadi kita bekerja, dibayar dan belajar gitu kan. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menggunakan waktu itu gitu. Bekerja itu belajar yang dibayar ya. Nah, ada cerita menarik juga pengalaman Pak Willy yang pernah cerita saya pernah dengar dalam rekrutmen. Itu jawab Pak Willy, pengalaman Pak Willy itu disenangi oleh yang menginterview. Bisa diceritakan Pak? Ya, jadi ya waktu kita ingin bertumbuh itu kan kita perlu banyak orang. Iya. Jadi saya tanya atasan saya, kita mesti ada nih kriteria apa yang kita perlu cari untuk menjadi karyawan kita. Atasan saya bilang, ya seperti you aja, cari yang orang susah gitu. Kenapa kira-kira Pak? Apa karena struggle-nya? Iya, diantaranya karena struggling ya. Struggling, Jadi ya. tidak ada pantang menyerah. Karena itu juga yang merupakan salah satu resep saya. Jangan pernah give up, jangan pernah menyerah. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tahu harus bisa. Nggak ada kans bahwa nggak bisa, harus bisa. Betul. Dan kata orang kalau kita mau jadi orang sukses harus ada keinginan untuk sukses kan Pak. Kalau Ada tanpa passion. keinginan nggak mungkin Pak. Ada passion, betul Pak. Iya. Kemudian barangkali filosofi hidup lain yang dipakai. Saya lihat perusahaannya banyak sekali Pak. Pindah dan selalu di level atas, dipercaya. Itu kan nggak gampang. Iya, pertama mungkin yang saya pikir harus kita punyai adalah kita harus berbeda. Harus berbeda. Berbeda dari yang lain. Jadi kita harus selalu berpikir kalau misalnya secara umum perusahaan di industri kita melakukan hal ini, kita harus keluar dari crowd ini. Kita harus berbeda, harus exceptional. Harus berbeda. Kemudian yang kedua yang saya pikir adalah resepnya itu kita harus selalu merasa nggak nyaman. Ya, jadi Untuk mencari yang baru. untuk mencari yang baru. Ya, sebab Untuk bisa kreatif, kalau ya. kita sudah nyaman, kita stop kan, Iya. selesai. Itu saatnya Anda mati gitu. Ya, jadi kita harus selalu nggak nyaman. Ada tantangan baru terus yang harus kita pikirkan. Nah, kalau Anda nanti satu waktu berhenti dari Adira Finance ini, apa yang ingin ditinggalkan sebagai legacy, dikenang sebagai apa di perusahaan ini? Saya berpikir bahwa Adira Finance itu sekarang memang sudah besar. Iya. Tetapi saya ingin supaya Adira Finance itu besar tapi bisa menyejahterakan. Besar dan menyejahterakan. Ya. Nah, Karena memang kalau kita kasih kredit itu pedang bermata dua. You bisa menyejahterakan, tapi you bisa menyengsarakan kan. Nah, Ya. jadi yang saya harapkan saya akan bawa Adira Finance itu dia besar tapi dia menyejahterakan. besar tetap menjadi market share di market leader ya Market di bidang leader. ini. Luar biasa. Pemirsa, sebagaimana dijelaskan oleh Willy Sumantidharma, CEO PT Adira Finance, ke depan Adira akan dibawa menjadi perusahaan yang besar, perusahaan yang menjadi pembeda dengan perusahaan lain, tetapi tidak sekedar besar, tetapi besar yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kita jumpa lagi dalam acara CEO Talks berikutnya.